Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Khairia Aura Balkis dari kelas 1D Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah UAS saya dengan dosen pengampu Pak Hendra Riovita, pengantar ilmu ekonomi. Jangan lupa nonton ya guys. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang ke-6 yaitu jelaskan hubungan antara pengangguran dengan kenaikan BBM bersubsidi. Pengangguran atau tunakarya adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau kurang dari 2 hari selama seminggu, atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang masuk dalam angkatan kerja 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya disebut sebagai pengangguran. Secara umum, pengangguran terjadi karena jumlah lapangan kerja lebih sedikit daripada jumlah angkatan kerja atau pencari kerja. Pembahasannya disampaikan lebih jauh di bawah ini. Penyebab pengangguran. Jumlah penawaran tenaga kerja tidak sebanding dengan permintaan tenaga kerja. Jumlah angkatan kerja lebih banyak daripada jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerap permintaan tenaga kerja. Yang kedua, menurunnya permintaan output total produk nasional. Penurunan pendapatan nasional menyebabkan penurunan pendapatan nasional dari nilai total output atau produk nasional, menyebabkan penurunan permintaan terhadap tenaga kerja. Kondisi ini menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Ketiga, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi mengharuskan tenaga kerja harus dapat beradaptasi dan mengimbangi agar tidak menjadi pengangguran. Yang keempat, ketidaksesuaian antara keahlian dan lapangan kerja yang disediakan lapangan pekerjaan seringkali mensyaratkan tenaga kerja dengan keahlian tertentu, sedangkan pencarian pekerjaan juga mempunyai keahlian tertentu yang kadang tidak sesuai dengan permintaan tenaga kerja. Dampak pengangguran. Yang pertama, bagi masyarakat, menghilangkan keterampilan karena tidak digunakan apabila tidak bekerja. Beban psikologis. Menganggur memberi pengaruh secara psikologis karena mengalami rasa malu, tekanan, dan bahkan tidak percaya diri jika bertemu dengan orang lain. Yang kedua, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Pengangguran dapat menimbulkan kejahatan dan permasalahan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, bagi negara, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak. Pengangguran menyebabkan pendapatan masyarakat berkurang, yang menyebabkan penurunan pada pembayaran pajak. Penghasilan pemasukan pemerintah juga mengalami penurunan. Dampak kenaikan harga BBM. Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki ketersediaan sumber daya yang memadai dan layak dibudidaya gunakan, baik itu berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya teknologi, sumber daya potensial, atau minyak bumi. Indonesia negara kaya akan sumber minyak. Krisis BBM yang terjadi di negara Indonesia yang diindikasikan oleh kesulitan masyarakat dalam mendapatkan BBM dan ditandai pula dengan adanya kenaikan harga BBM yang signifikan sesungguhnya membebani kehidupan rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti yang terjadi pada saat ini. Ditetapkannya kebijakan kenaikan harga BBM sangat besar dampaknya bagi rakyat Indonesia, terutama rakyat yang tidak memiliki pendapatan yang besar, seperti masyarakat yang tidak bekerja dan pengangguran.
dan kemudian dengan adanya kebijakan ini menyebabkan terjadinya inflasi. Di samping itu, kenaikan BBM ini berdampak pada kemiskinan. Kenaikan harga akan memikul daya beli masyarakat karena kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Jika kenaikan harga BBM itu akan meningkatkan tinggi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Mengapa kenaikan harga BBM sangat berdampak pada pengangguran? Karena BBM merupakan bahan dasar operasional perusahaan. Kenaikan harga BBM akan membebani biaya produksi. Akhirnya perusahaan harus mempertimbangkan efisiensi produksi. Oleh karena itu, terjadi peningkatan pengangguran pada masyarakat. Dan jika tingkat pengangguran mengalami peningkatan, akan berdampak pada kesulitannya mereka memenuhi kebutuhan bahan bakar dan terjadi kemiskinan yang meningkat oleh inflasi. Sekian, itulah tadi hasil presentasi saya. Jika ada kata salah, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.